Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga di hari ini kita dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, seperti biasa kita masih belajar daring ya nak, belajar dari rumah. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar menjadi manfaat bagi kamu. Oke? Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak ibu, tentunya kamu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kamu simak dengan baik video ibu hari ini ya nak ya. Nah, anak ibu, hari ini kita memasuki pembelajaran PPKN ya nak ya. Nah, masih ingatkah kamu ya apa arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, mari kita simak pembelajaran kita. Apa itu hak dan apa itu tanggung jawab? Ya, ibu akan mengingatkan kamu kembali. Nah, ibu perhatikan di sini ada skemanya. Hak, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Jadi kita sejak lahir sudah memiliki hak ya nak ya. Kemudian kewajiban. Ini kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Sedangkan tanggung jawab sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya ya. Nah, sebagai warga negara masyarakat, kita juga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita. Tanggung jawab ini merupakan sikap terpuji yang hendak dimiliki setiap individu, ya. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara kita ya. Jadi kita memiliki hak dan kewajiban terhadap negara kita. Jadi tanggung jawab kita ini merupakan sikap yang paling terpuji yang harus kita miliki ya nak ya. Nah, anak ibu, tanggung jawab sebagai individu diantaranya yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah menurut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi ya. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga. Jadi kita harus punya tanggung jawab terhadap keluarga ya nak. Nah, maksudnya tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak ya. Lalu yang berikutnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi kita juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kita ya. Nah, ini individu sebagai warga negara hendaknya dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan segala tindakannya dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Nah, jadi dari keempat tanggung jawab ini harus kita miliki ya. Tanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya. Kemudian tanggung jawab kita terhadap keluarga, tanggung jawab kita terhadap masyarakat, dan tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara ini ya nak. Nah, apa contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Baik, kita simak berikut ini ya nak. Apa contohnya tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Nah, perhatikan pada gambar berikut, inilah bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat ya. Pada gambar yang pertama ya, lihat pada tanda panah yang ke bawah, itu adalah bekerja sama ya dalam bekerja bakti di lingkungan masyarakat. Perhatikan pada gambar tersebut, warga masyarakat beramai-ramai bergotong royong untuk membersihkan lingkungannya. Nah, kemudian pada tanda panah yang ke samping kamu perhatikan. Nah, di situ bersama-sama membangun jalan ya nak. Jika jalan
menuju rumah kita atau jalan di depan rumah kita itu rusak, maka masyarakat bersama-sama bergotong royong untuk memperbaiki jalan tersebut agar jalan yang digunakan bisa diperbaiki dan digunakan dengan baik ya nak ya. Kemudian pada gambar yang di bawahnya itu adalah bekerja sama dalam menjaga lingkungan di sekitar rumah kita ya. Contohnya itu adalah poskamling ya nak ya, menjaga lingkungan agar tetap aman dan terkendali. Nah, jadi hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menghormati. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, inilah tadi bentuk contoh tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat ya. Baik, sekarang kita memasuki pembelajaran IPS ya. Nah, kondisi geografis Indonesia, perhatikan pada peta ya nak. Indonesia itu sangat beragam. Ada yang wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya ya. Apa arti dari kegiatan ekonomi? Nah, kamu bisa menjawabnya nak? Jadi, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Itulah arti dari kegiatan ekonomi. Udah tahu ya nak ya? Nah, sekarang anak ibu perhatikan jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Lihat skemanya. Yang pertama adalah pertanian. Kemudian perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, serta pelayanan jasa. Nah, inilah jenis kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Nah, yang pertama adalah pertanian dan perkebunan. Ya, pertanian dan perkebunan adalah bercocok tanam dan memanen hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Kamu bisa lihat pada gambar itu seorang petani sedang menanam padi ya. Ini pertanian ya. Petani menanam padi di sawah. Kemudian di perkebunan itu ada perkebunan teh ya. Di lingkungan kita juga ada perkebunan teh ya nak ya. Contohnya di Sidamani ya nak ya. Tentunya kamu pernah ke sana ya, bisa melihat perkebunan teh. Kemudian ada perkebunan kopi. Lalu perkebunan kelapa sawit tentunya sudah tahu ya nak ya, di Bajambi ini banyak ini perkebunan sawit ya. Kemudian tebu, karet ya. Ini jenis pertanian dan perkebunan. Lalu yang berikutnya adalah peternakan ya nak. Perhatikan, peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Kemudian hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Nah, ini peternakan yang dalam skala besar. Contohnya adalah peternakan sapi, ya. Peternakan sapi ini yang diambil adalah daging dan susunya, ya nak ya. Daging untuk dikonsumsi masyarakat, ya. Kemudian susunya ini juga dikonsumsi untuk kesehatan masyarakat, ya. Kemudian peternakan yang skala kecil ya. Bisa kamu lihat di situ adalah peternakan kambing. Ya nah. Ini juga kambing yang diambil adalah dagingnya ya untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan
susunya. Ada susu kambing ya nak ya, pernah lihat ya, pernah dengar ya, atau pernah kamu meminumnya susu kambing. Ya, kambing ini juga ada jenisnya yang diambil bulunya seperti domba ya. Domba biasanya diambil bulunya untuk membuat kain ya, membuat selimut. Nah, itulah kegunaan daripada peternak hewan kecil seperti kambing dan domba. Kemudian ada peternakan unggas. Nah, unggas ini contohnya ayam, ya nak. Ayam yang diambil apanya? Nah, selain daging juga diambil apa? Dikonsumsi telurnya ya. Inilah peternakan unggas ya nak ya. Nah, jadi peternakan ini ada yang peternakan besar, hewan besar seperti sapi, peternakan hewan kecil, kambing, serta peternakan unggas, ayam. Bukan hanya ayam ya nak, kalau unggas bebek ya, bisa entok ya nak, burung. Kalau burung apa? Ada juga burung yang diambil telurnya. Apa itu? Burung puyuh ya nak. Selain itu burung puyuh juga bisa dimanfaatkan dagingnya juga telurnya. Nah, sekarang perikanan ya nak, perhatikan. Perikanan ini adalah pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Nah, lihat pada gambar di situ adalah budidaya ikan air tawar. Pembudidayaan ikan air tawar ini bisa berjenis ya, air tawar misalnya ikan mas ya nak, ikan lele, kemudian ikan nila atau ikan mujair, ikan gurami ya. Nah, yang tadi adalah budidaya air tawar. Sekarang budidaya ikan air laut. Contohnya apa nak? Udang ya, itu dibudidayakan sekarang ya, ditambak-tambak ya nak ya. Kemudian selain udang ada juga ikan bandeng, ikan kerapu ya. Nah, itu dibudidayakan di kolam-kolam, dibuat di tepi-tepi pantai yang dekat air laut ya nak ya. Nah, inilah dari tadi pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Sudah mengerti ya nak ya? Pertambangan. Nah, apa itu pertambangan? Dilihat dari kondisi geografisnya atau geologisnya. Wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaklah dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakatnya. Contoh, barang tambangnya adalah batu bara, emas, perak, nikel, dan minyak bumi. Lihat gambar tersebut ya nak ya. Pada gambar di sini adalah tambang batu bara ya. Kemudian minyak ya nak, tambang minyak di tengah laut untuk menghasilkan minyak bumi ya. Minyak bumi ya, yang bisa berupa bensin, solar, atau kemudian minyak tanah ya nak ya. Nah, kemudian barang tambang itu bisa seperti batu bara. Lihat di situ ada tambang batu bara ya, tambang emas, perak, nikel ya. Inilah pertambangan yang di Indonesia yang harus yang begitu melimpah dan harus dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Kemudian kehutanan ya nak, perhatikan di sini, kehutanan meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu seperti kayu jati dan mahoni. Nah, perhatikan, inilah gambar hutan kita ya nak ya, hutan yang ada di Indonesia ya. Hutan ini harus kita lestarikan dan harus kita jaga benar-benar kelestariannya ya, agar tidak ada tangan-tangan jahil untuk merusaknya. Namun sekarang banyak hutan yang kondisinya seperti ini. Perhatikan, lihat di situ, ini kawasan hutan yang perlu dihijaukan kembali agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, maka hasil hutan kembali melimpah ya. Selain kayunya diambil dan kayu ini yang harus dijaga, pohon-pohonnya di hutan, dia juga harus kita lestarikan agar tidak terjadi bencana seperti bencana longsor ya nak. Makanya harus dijaga hutan hijau ya,
agar selain dari kita ambil hasil kayunya, juga kita dapat manfaat dari hutan tersebut agar tidak terjadi banjir di mana-mana karena bisa menahan air ya, tidak terjadi longsor di mana-mana ya. Nah, inilah gunanya kita untuk menjaga dan melestarikan hutan yang kita miliki. Kemudian perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagangan dan menjual kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan ini tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara saja, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Nah, itu yang dinamakan dengan ekspor dan impor ya, Nak. Nah, perhatikan pada gambar ya, ini di pelabuhan ya, Nak ya. Di pelabuhan ini kita bisa mengekspor barang ke luar negeri. Contoh apa yang kita ekspor, Nak? Ya, contohnya dari bahan tambang, kita bisa mengekspor batu bara, ya. Kemudian dari dunia industri, contohnya kita bisa mengekspor barang pabrik misalnya mie instan ya, Nak, itu bisa kita ekspor ke luar negeri. Bisa juga rempah-rempah ya. Rempah-rempah, tahu ya, rempah-rempah itu untuk masakan, itu kita ekspor biasanya ke luar negeri. Nah, kaitan dengan perdagangan tadi adalah perindustrian. Nah, perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, perindustrian ini biasanya dikelola atau diproses di pabrik ya, Nak ya. Diproses di pabrik. Nah, perhatikan contohnya di sini ada pabrik sepatu ya. Kemudian ada pabrik tekstil. Nah, ini yang diproduksi di dalam perindustrian atau dalam sebuah pabrik ya. Inilah yang akan diekspor ke luar negeri ya, Nak. Contohnya sepatu ya. Sepatu kulit ya. Bisa ini, kemudian ada industri. Industri ini pakaian jadi atau tekstil. Tekstil itu biasanya disebut mengirim kain, bisa berupa barang jadi atau setengah jadi. Misalnya yang setengah jadi itu kainnya misalnya dari kain sutra atau yang dari kapas atau tadi yang dari bulu domba ya, Nak. Diproses di dalam pabrik, kemudian dia jadi kain ya. Nah, bisa jadi barang mentah. Contohnya bisa kamu lihat di sini pabrik tekstil kain yang bergulung-gulung tersebut. Ada juga yang sudah jadi ya, mengirim pakaian jadi ke luar negeri. Nah, yang terakhir apa? Pelayanan jasa ya. Pelayanan jasa ini melayani masyarakat untuk dalam bentuk layanan terhadap konsumen. Contohnya, nah lihat pada gambar, contohnya adalah dokter ya. Nah, ini adalah pelayanan jasa. Jasanya apa, Nak? Dia melayani masyarakat ya yang berobat atau yang sakit. Kemudian ada perawat ya. Lalu ada tukang jahit ya, Nak. Dia melayani masyarakat untuk membuat pakaian ya, kain yang belum jadi menjadi pakaian jadi. Nah, kemudian pada gambar sebelahnya itu adalah arsitek. Arsitek ini dia merancang ya, Nak ya. Arsitek itu merancang, bisa merancang bangunan, merancang jembatan ya, Nak. Jadi kerjanya adalah merancang atau menggambar bangunan yang akan menjadi sebuah gedung atau rumah atau jembatan ya. Nah, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan di dalam video tadi bisa kamu pahami dengan baik. Baiklah anak Ibu, untuk tugas boleh kamu kerjakan di buku kamu. Dan kamu juga mencatatkan apa yang sudah Ibu jelaskan di dalam video tadi ya. Nah, baiklah anak Ibu, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan,
pakai masker ya, cuci tangan pakai sabun, kemudian jauhi kerumunan. Baiklah anak ibu, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak ibu.